Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 MIPA Percepatan akan mempresentasikan tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artika Ratna Duhita, nomor absen 5, dan rekan saya Salma Dewi Kusuma, nomor absen 8. VOC di Indonesia. VOC terbentuk pada tahun 1602, dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Keberadaan VOC di Indonesia ditolak oleh bangsa Indonesia karena dinilai merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Mataram. Sultan Agung merupakan raja dari Kerajaan Mataram yang sangat menentang adanya VOC di Jawa. Hal ini semakin diperkuat dengan sikap VOC yang memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat pedagang Indonesia mengalami kesulitan. Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 untuk menyerang VOC. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Temenggung Baureksa menyerang ke Batavia. Penyerangan pertama ini gagal dan menimbulkan banyak korban jiwa bagi kerajaan Mataram. Kemudian Mataram menyiapkan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Meski telah melakukan persiapan yang matang, perlawanan kedua ini tetap menemukan kegagalan. Hal ini karena VOC berhasil membakar persediaan lumbung makanan tentara Mataram. Yang kedua, perlawanan Banten. Perlawanan rakyat Banten sudah dilakukan sejak pertama kali VOC berada di Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1656. Perlawanan ini dilakukan Sultan Ageng untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Perlawanan Sultan Ageng berhasil dilakukan dengan dikuasainya beberapa kapal VOC dan pos-pos penting milik VOC. Pada tahun 1680 terjadi penganiayaan yang diterima pedagang Banten oleh VOC yang membuat Sultan Ageng kembali mengumumkan peperangan. Peperangan ini terjadi selisih paham antara Sultan Ageng dan putranya yaitu Sultan Haji. Membuat VOC memanfaatkan hal ini sebagai cara melawan Sultan Ageng. Kemudian VOC melakukan dukungan terhadap Sultan Haji dan itu membuat Sultan Ageng diasingkan. Yang ketiga adalah perlawanan Goa. Kerajaan Goa menjadi salah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara, dan Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan rakyat Makassar dalam melawan VOC di Makassar. Pada saat itu, Makassar menjadi tempat yang strategis. Hal inilah yang membuat VOC ingin menguasai Goa dan pelabuhan Somba Opu dengan menerapkan monopoli perdagangan. Meski begitu, Sultan Hasanuddin menentang VOC yang ingin melakukan monopoli perdagangan di Goa. VOC pun kemudian melakukan politik adu domba dengan menjalin hubungan dengan Aru Palaka yang merupakan seorang pangeran Bugis dari Bone. Pada tanggal 7 Juli 1667, terjadilah Perang Goa, di mana VOC menyerang Goa dengan dibantu pengikut Aru Palaka. Meski bisa menahan di beberapa daerah, pasukan Sultan Hasanuddin harus menyerah terhadap VOC karena kalahnya persenjataan dan jumlah pasukan. Hingga Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667, yang salah satu isi perjanjiannya adalah Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Nah, itu tadi berapa macam perlawanan rakyat Indonesia dari berbagai daerah untuk melawan VOC, yang salah satunya terjadi di Banten. Namun masih ada dua lagi nih yang belum kita bahas. Yang keempat adalah perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC dipimpin oleh Kaki Ali dan Talukabesi pada 1635 sampai 1646. Meski perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC dengan cepat, hal itu tetap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam dijajah.
Kemudian pada 1650, Saidi memimpin perlawanan rakyat Maluku. Yang terakhir, perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Kendati demikian, Perjanjian Bungaya baru terlaksana pada 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Perjanjian Bungaya telah memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Rakyat Makassar, terutama Bugis yang tidak menerima Perjanjian Bungaya, kemudian mengembara menuju daerah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Nah, sekian presentasi kami tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.